Nih, aku coba berkomunikasi dengan pohon pada akhirnya gitu. Minta izin lah, karena aku minta tolong sama kamu, tolong lepaskan semua keluh kesah orang, stresnya orang gitu. Kamu mau nggak gitu? Dia mau, oke. Curhat sama pohon itu, ternyata pohon itu mengambil energinya dan menggantinya dengan ketenangan, kenyamanan, kayak meluk kakak besar gitu. Gimana sih meluk kakak besar gitu. Nah, akhirnya ya udah kita buat itu dengan harapan semua mengalami hal yang sama dengan aku gitu. Kayak banyak yang nangis, banyak yang ada yang pingsan gitu. Oh iya, sampai yang pingsan. Karena mereka BGC gede banget. Pohon itu ternyata wow, ternyata sebesar itu impact-nya gitu. Hanya dengan meluk pohon loh. Itu hal-hal kecil loh. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Di era antroposentrisme masa kini, yang penuh dengan fakta dan prediksi akan kepunahan berbagai spesies, mudah sekali menurunkan harapan terhadap masa depan manusia. Ada istilah yang lahir dalam era krisis iklim belakangan ini, yaitu climate anxiety, sebuah kecemasan dan nihil harapan akan ketidakpastian narasi bumi kita yang menuju ambang kehancuran. Mencari arti tenang semakin sulit. Bagaimana kita bisa memulihkan kembali keselarasan batin manusia? Apa hubungan kesehatan mental dengan keseimbangan alam? Di episode 14 kita bertemu dengan Mas Yusuf Darmawan, founder dari Ruang Tenang Sanustra. Kita akan mengeksplor berbagai renungan dari makrokosmos hingga mikrokosmos untuk mencari fitrah manusia di alam semesta yang tidak terbatas ini. Halo semua, kembali lagi di Sabda Bumi. Di episode kali ini kita sedang berada di Jakarta seperti biasa. Di samping saya ada Mas Ius Darmawan. Halo. Dari Sanustra, Ruang Tenang. Ruang Tenang. Selamat siang Mas Ius. Selamat siang. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Capek, cuman sehat. Capek, oke. Baru event kemarin ya? Iya, habis bikin Ruang Tenang di festival musik di Bandung. Iya. Di Tahu-Tahu Fest. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang kesehatan mental dan batin di era krisis iklim ini, mungkin boleh perkenalkan diri dulu, apa yang Mas hari-hari lakukan ke audiens Sabda Bumi. Nama saya Yus Darmawan. Sekarang saya menjadi ketua yayasan dari Sadar Nusantara, Yayasan Sadar Nusantara yang bergerak di edukasi atau menciptakan kesadaran kolektif. Salah satu IP yang lagi kita kerjakan namanya Ruang Tenang. Ruang Tenang itu adalah instalasi seni yang mengaktifasi 5 panca indera sehingga nanti diharapkan teman-teman yang masuk bisa menemukan tujuan hidupnya lah, at least, atau memiliki kesadaran, atau paling terendah mungkin tenang dulu aja, ketenangan gitu. Wah, menarik. Di perjalanan Sanustra ini sebenarnya memang sudah lama Mas Yus pengen lakukan, inisiasikan, atau sebenarnya itu ada turning point yang terjadi akhirnya oke, ini harus dijalankan? Turning point sih. Boleh ceritain turning Mas? point. Jadi awalnya dari tahun 2000 sampai 2019 gue tuh musisi aja gitu, musisi profesional. Gue ngiringin banyak artis dan gue hanya memikirkan kehidupan gue cuma satu, musik aja. Cuman turning pointnya adalah ketika COVID sih, 2020, di saat musik itu udah nggak bisa jalan sama sekali gitu. Terus di saat itu juga akhirnya kita kontemplatif ya, mau nggak mau kan kita di rumah terus gitu. Terus ada turning point kedua setelah COVID, yaitu meninggalnya ibu waktu itu. Ibu waktu itu pas di zaman COVID lagi rame-ramenya meninggal, terus dimakamkan secara protokol COVID gitu. Itu membuat aku kayak seperti kehilangan tujuan hidup sebenarnya sih. Karena salah satu tujuan hidupku adalah membahagiakan orang tua gitu. Ketika orang tua dua-dua udah nggak ada gitu, kayak terus ngapain lagi ya gue gitu. Akhirnya aku merasa kayak hampa lah, kosong, hampa gitu. Di suatu sore gitu, kayaknya Tuhan masih sayang sama gue ya gitu. Ada ketika aku sholat asar gitu, tiba-tiba aku mendapatkan suatu, aku nggak tahu bilangnya ini apa ya, cuman kayak suatu gambaran itu sangat detail gitu, aku mesti ngapain, dan aku akhirnya karena aku nggak tahu
ilmunya, aku hanya menggambar aja gitu. Cuman aku tahu apa yang aku mau buat. 3 visiku waktu itu adalah, pertama aku bikin kotak yang seperti sekarang ruang tenang itu. Kedua, aku bikin pagelaran seni di mana orang itu semua memiliki konsentrasi ketika menonton itu ya sepenuh hati gitu, nggak sekedar lewat gitu, dan memahami apa artinya gitu. Itu bikin itu. Terus ketiga aku bikin theme park. Theme park. Aneh, waktu itu sih aneh banget. Theme parknya tuh gimana Mas? Maksudnya? Theme park ini gambarannya satu itu ya. Gambarannya adalah theme parknya gue bikin di kaki gunung. Semua itu memakai energi matahari gitu. Jadi sama sekali nggak pakai listrik gitu. Itu gambarannya gitu. Akhirnya saat mendapat gambaran itu, pertama kali yang aku hubungin adalah teman-temanku. Dari sisi ilmiahnya, aku pertama kali menghubungi Mbak Mira Sartika. Mbak Mira Sartika itu adalah teman kakakku. Kebetulan dia adalah S3 di genetik. Genetik. Nggak tahu kenapa juga nemuin dia. Aku mikirnya sesimpel karena aku nggak tahu ilmiah gitu ya. Aku nggak tahu. Akhirnya aku mencari pertolongan yang terdekat aja waktu itu. Akhirnya ternyata aku pengen tahu nih gambaranku seperti ini, apakah ada penjelasan ilmiahnya? Dia bilang ada. Akhirnya aku ditolongin sama dia gitu. Terus persoalan ketiganya adalah fundingnya nih. Siapa yang mau mendanain ide aneh bin ajaib ini dulu? Akhirnya aku temuin nggak ada maksud apapun yang terdekat aku juga, ya Gita Sahrani. Akhirnya ide itu dimunculkan pertama kali di Kedubes Bekasi di Mall Galaxy Park gitu. Bikin 2 kotak itu berdasarkan ilmiah dari Mbak Mira dan funding dari Gita, disamain dengan Festival Lestari waktu itu. Akhirnya bikinlah gitu. Dan pada akhirnya setelah ngobrol dengan Mbak Mira gitu, aku kaget juga ternyata ritual itu semacam structured experience yang diperlukan sama DNA. Itu kan buat aku kayak wow, beneran gitu. Iya, jadi kayak bahkan yang itu yang nggak dipunyai orang-orang Barat sebenarnya gitu. Structured experience yang melibatkan 5 panca indera itu banyak di Indonesia gitu. Dan itu tujuannya untuk memperkuat DNA tadi. Dan itu kan aku kan nggak pernah dapat itu gitu. Begitu dapat itu kayak wah, Indonesia memang benar-benar negara yang kaya apa aja sih. Kayak budayanya, kayak tanah airnya gitu. Akhirnya makin dalam tuh gue tuh. Wow. Mempelajari Indonesia akhirnya sekarang jadi begini. Jauh banget dari apa yang gue bayangkan kehidupan gue gitu, bakal gimana gitu sih, jauh tuh. Kalau mungkin teman-teman perhatiin logoku itu Sanusra itu ada irisan. Dan irisan ada 2 bulatan, irisannya itu di tengah ada S gitu. Aku tuh cuman mikir bahwa ya kita ini terpapar di dunia sains, dunia barat dan kearifan budaya timur gitu. Dan kita berada di tengahnya. Jadi harusnya warga Indonesia itu mempunyai balance gitu. Jadi memang dan pusatnya memang harus di sini gitu. Karena memang yang banyak sini hal-hal begitu kan. Dan kita udah terpapar budaya barat yang bagus juga gitu, ilmiah, semua terdata, semua tercatat gitu. Tidak salah sebenarnya. Dan nggak salah. Dan kekurangannya memang kalau misalnya menurut informasi temanku gitu, kehilangan kita tuh nggak budaya bangsa yang nggak terlalu suka nulis gitu, nyatet tuh nggak suka. Mereka tuh lebih suka transfer knowledge itu melalui nurturing gitu, melalui bertutur gitu. Jadi emang nggak suka nyatet gitu. Makanya ketika ada Belanda datang dan mereka mencatat semua itu dan dibawa ke Leiden, ya itu keuntungan buat mereka gitu. Dan buat aku sekarang Indonesia harusnya bisa tuh menjadi bangsa yang kalau memang cita-citanya ada 2045 generasi emas, ya tepat. Cuman caranya kita harus nyari ini. Kesadaran itu harus ciptain dulu gitu. Jangan sampai lucu gitu ketika semua bangsa barat berbondong-bondong mengadopsi kearifan budaya timur gitu ya. Kita yang malah ketinggalan gitu. Itu sebenarnya sih salah satu keresahan gue dan kenapa gue bikin Sanustra gitu. Oh wow, menjembatani dua iya, itu ya. Dua gini. Kita harus ciptain kesadaran gitu. Salah satu benang merah dari semua wahana ataupun aktivasi tentang Sanustra ini adalah meditasi gitu kan. Wah, betul. Menurut Mas, kenapa meditasi gitu saja dan kenapa itu jadi sesuatu yang paling penting untuk dilakukan semua orang di kota? Oke.
meditasi itu sebenarnya bukan hal baru sih di Nusantara juga ya. Jadi kalau kita belajar dari sejarah-sejarah juga bahwa banyak bahkan yang aku tahu dari Pakubuwono gitu, Pakubuwono 9, Pakubuwono 6 yang di Solo, mereka melakukan meditasi juga. Oke. Untuk hal-hal besar yang akan mereka lakukan, mereka biasanya kan mendahulunya dengan meditasi. Jadi sempat aku datang ke Keraton Kasunanan Surakarta gitu. Mereka ada balainya sendiri, di mana di situ ada sumber mata air gitu ya, tempat di mana Pakubuwono itu bersemedi dulu bahasanya, bukan meditasi, semedi lah gitu. Jadi hal itu, meditasi itu memang satu hal yang sudah dilakukan zaman dulu untuk menciptakan kejernihan gitu. Karena kan memang kalau hidup di zaman sekarang terutama ya, bising banget kan, sosial media bising, tinggal di kota juga polisi suara bising, gitu polisi suara tuh bising. Kita perlu gitu. Dimana ketika kita bermeditasi, menjernihkan diri sendiri, kita bisa mendengar suara hati kita gitu. Sebenarnya apa sih yang dimauin badan, apa sih yang dimaui, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Yang benar-benar maunya kita gitu. Bukan atas ekspektasi orang lain, bukan atas kemauan bos gitu atau deadline dari perusahaan gitu. Jadi emang mau lu tuh apa gitu. Apa sih yang lu perluin gitu. Perlu sih meditasi. Untuk mengawali sebuah kesadaran itu harus ada ketenangan dulu memang. Yang salah satu yang aku tangkap dari Mas tadi bilang kan, maksudnya kan meditasi ini kan yang seperti dilakukan oleh leluhur kita di Nusantara ini kan sebenarnya menciptakan sebuah ruang kosong sebenarnya kan. Iya, benar. Kayak ya sebuah ruang kosong itu penting untuk kita bisa berpikir jernih secara jernih kan. Nah, di era sekarang kan kita kayak semacam ini ya, kayak dituntut tidak boleh bosan gitu. Betul. Jadi kalau ada ruang kosong isi. Kalau ada waktu kosong, oke kita lihat sosial media. Nggak boleh kosong. Jalan terus. Melamun tuh sebuah dosa gitu. Betul, kan? betul. Dan itulah akhirnya terjadi yang membuat mungkin masyarakat urban sekarang tuh susah untuk apa ya? Mungkin merefleksikan peran dia di alam semesta ini gitu, atau menjaga peran dia sebagai menjaga alam kan. Benar. Gimana Mas ya? Maksudnya perspektif Mas melihat orang kota sekarang gitu kan, yang mungkin melihat ruang kosong itu sebuah sesuatu yang salah gitu kan. Apakah itu gara-gara sistem kapitalis ataupun sistem kantor yang apa yang kayak hustle culture gitu kan, harus ngisi waktu gitu kan. Gimana Mas ya kita mencoba mengerem itu loh dalam skala banyak ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita ini adalah produk dari budaya-budaya barat yang sudah masuk ke dunia kita gitu, kayak hustle culture tadi sebenarnya. Tanpa kita sadarin, kita tuh hidup di bukan budaya asli bawaan kita gitu. Which is nggak apa-apa juga sebenarnya sih. Itu dituntut memang. Cuman karena kita tahu itu adalah bukan produk budaya kita, makanya ini aku menyebutnya malah ruang tenangnya sebagai dekonstruksi budaya aja sih. Dekonstruksi budaya. Oke. Iya, jadi budaya yang tadinya nggak boleh kosong, nggak boleh berdiam diri gitu ya, kita perlu sebenarnya, walaupun cuma sebentar itu perlu gitu. Jadi kita pernah mengalami hal di mana zaman dulu ya, semedi 30 hari, 90 hari ada kan gitu, ratusan hari berdiam diri di gua gitu. Ya kita nggak mungkin gitu. Ya, kita hanya butuh 5 menit, 10 menit gitu. Tidak banyak sebenarnya. Nggak banyak kok. Jadi biar jernih lagi, ngejalaninnya itu biar bisa jernih paling nggak dalam beberapa waktu terdepan gitu ya, nggak harus lama gitu ya. Ntar ketika kita udah mulai penuh lagi ya jernihin lagi gitu. Jadi emang suatu yang dibuat yang konstan, cuma dikit-dikit aja gitu, dikit. Ya ini kan perubahan perilaku yang coba aku lakuin gitu, dengan bahasa-bahasa yang nggak mencoba dianggap klinik gitu. Misalnya kalau gue bilang ruang semedi, nggak ada yang mau juga. Apaan nih semedi gitu, kayak gitu. Apa gue bilang ya, makanya gue bilang ruang tenang. Ya mencoba nggak intimidatif juga sih. Tenang kan hal yang dibutuhkan semua orang. Jadi kayak tenang aja 5 menit dulu. Diem ya 5 menit doang kok, nggak akan memakan waktu lo. Paling makan siang lo paling setengah jam juga. Ini cuma 5 menitnya dari setengah jam itu gitu perlunya. Cuman efeknya dari situ, teman-teman juga akan pasti kaget sendiri gitu ngelihatnya. Oh 5 menit doang bisa begini ya, nah gitu. Wow. Ya gitu. Kalau dari yang Mas pelajari, maksudnya aku pengen tahu dari tradisi Jawa dulu ya gitu, leluhur kita dulu. Maksudnya mereka melakukan
meditasi lah gini kan Iya, iya. konteksnya. Iya. Apakah itu juga salah satu cara mereka tetap menjaga rendah hati terhadap alam atau cuma hanya untuk sekedar ketenangan batin gitu Mas, menurut Mas? Ini yang aku pelajarin waktu ketika aku berkunjung ke Keraton Kasunanan ya. Jadi ada suatu ritual yang dijalankan sama calon dari Pakubuwono adalah mereka melakukan hal-hal tertentu ritual yang dilakukan gitu. Dan yang menariknya dalam salah satu pelajarannya itu adalah mengerti posisi kita ada di mana gitu sebagai manusia gitu. Oke, mengerti peran gitu. Jadi manusia itu adalah harusnya bersimbiosis dengan alam dan dengan makhluk lainnya gitu. Dan dengan Tuhan apalagi gitu. Jadi ketika merunning satu kerajaan, mereka tahu dulu bahwa mereka tuh bukan akunya yang gede gitu. Cuman aku ini kayak ya ini tugasku untuk menjaga semuanya biar keep in order gitu ya. Bahwa kita harus memiliki ya posisinya ya udah manusia itu nggak boleh semena-mena gitu sama alam, nggak boleh semena-mena sama antar manusia. Apalagi berhubungan jauh dengan Tuhan. Makanya itu kayak menarik gitu, kayak orang-orang dari zaman dulu udah memikirkan itu gitu. Bahkan untuk menjadi pejabat publik aja itu dipikirin zaman dulu. Oh wow, itu juga yang salah satu filosofi Jawa kan yang memayu. Ya, Mamayu Hayuning Bawana. Memayu Hayuning Bawana itu kan juga artinya apa Mas? Maksudnya itu kan juga kalau salah aku pernah baca, aku orang Sumatera jadi aku kurang ngerti. Itu kan maksudnya kalau konteks yang aku tahu kan artinya itu tetap menjaga hubungan baik ke alam gitu kan. Tapi kalau lebih dalamnya apa Mas? Kalau boleh jelasin. Jadi kalau Mamayu Hayuning Bawana memayungi alam kan sebenarnya kan. Sebenarnya kalau teman-teman tahu payung itu kan hal yang menenteramkan gitu kan. Jadi intinya kita bukan eksploitasi. Sih kayak buminya dibiarin aja, kita itu cukup menjaga gitu. Menjaga biar nggak panas, menjaga biar tetap berjalan gitu. Dari filosofi sebuah payung itu pun kita nggak ada tuh kita eksploitasi gitu. Iya kan? Maksudnya payung is just melindungi kan. Benar. Iya kan? Jadi bukannya kita mengeruk sebanyak-banyaknya untuk kepentingan manusianya. Itu kebalik banget sih buat aku. Jadi justru kita tuh malah mengakui bahwa sebenarnya tuh manusia itu sebenarnya tuh ya makhluk yang paling belakang masuknya ke bumi gitu. Jadi harusnya ya kita menjaga gitu. Nah, pertanyaan menarik nih. Sebenarnya ini kayak sebuah pertanyaan yang aku renungkan dan sampai sekarang belum menemukan jawabannya juga kan Mas. Aku ngelihat kan maksudnya dari kita lihat lah dari semua spesies selain manusia, mau itu orangutan, mau itu gajah ataupun lumba-lumba dan segala halnya, mereka tahu peran mereka gitu dan mereka menjalankan itu secara konsisten gitu. Maksudnya nggak berubah dan nggak ada yang benar-benar tahu gitu perannya. Misalnya salah satunya adalah orangutan. Kan kalau dari sisi sains mereka adalah umbrella species. Maksudnya umbrella species itu mereka kayak penebar benih. Jadi kayak mereka makan buah, ya mereka melempar benihnya itu ya akhirnya jadi pohon ataupun tumbuhan lain kan. Nah, kita apa Mas itu? Maksudnya kayak kita tuh kan sebenarnya masih mencari ya gitu makna sebenarnya eksistensi kita tuh apa sih gitu loh. Kayak semua makhluk lainnya udah tahu fitrahnya. Kita nggak tahu kan. Sebenarnya kalau menurut Mas sendiri ya perspektif Mas lah melihat manusia sekarang nih, apa sih fungsi kita di alam semesta ini? Kita lah satu-satunya makhluk yang mempunyai rasa dan free will. Jadi di rasa itu ada bisa membuat cipta, menciptakan sesuatu dan karsa gitu. Jadi orang utan nggak bisa punya rasa. Maksudnya emosi ada, rasa itu nggak ada. Rasa itu maksudnya free will untuk hampir gue bilang ya, hampir sedikit banyak memiliki sifat-sifat Tuhan di dalamnya gitu. Bukan Tuhan, memiliki sifat-sifat di dalamnya gitu. Makanya kita sebenarnya mempunyai peran sangat penting karena kita in order of balance sebenarnya. Kita juga punya nafsu binatang kita juga ada gitu. Kita juga punya kebaikannya malaikat juga ada gitu. Nah peran kita di dunia ini adalah menciptakan balance itu. Makanya gue bilang ya itu tadi logonya itu. Kita tuh cuma kita perlu beririsan aja gitu, memahami bahwa kita punya semua itu, cuman dipergunakannya buat apa gitu. Yang pasti dipergunakan untuk menciptakan sesuatu untuk kemaslahatan orang banyak, itu aja sebenarnya. Kemaslahatan makhluk semuanya bahkan.
jadi khalifah di muka bumi. Oh, khalifah ya. Iya. Kan udah jelas kan itu. Kalau misalnya dari Islam pun di hadis juga bilang ya kita khalifah. Kita harusnya in order to bring balance sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari khalifah ya ini pengetahuanku ya. Kan ada 3 hal tuh. Menjaga alam, menjaga sesama manusianya, dan hubungan Tuhannya kan sebenarnya. Itu sebenarnya hal-hal yang juga sudah sudah dibicarakan atau sudah dikembangkan juga sama budaya-budaya Indonesia sebelumnya gitu. Kalau teman-teman tahu gitu ya, Trihita Kirana juga sama gitu, mengusung konsep yang sama gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya khalifah mau Trihita Kirana itu kan sebuah nilai universal gitu. Yang memang mungkin selama ini kita lupa gitu. Maksudnya aku sebagai orang Islam aja selama ini hanya tahu ternyata hablum minannas sama hablum minallah gitu tahunnya gitu. Aku baru tahu ternyata ada hablum minalam gitu. Itu aku benar-benar baru tahu gitu, dan ternyata setelah itu terdapat kesamaan ya. Ternyata memang itu yang harus dilakuin sama manusia gitu. Peranku Sadar Nusantara itu adalah memberikan kesadaran lah paling enggak gitu. Bahwa kita tuh semua terhubung banget gitu. Benar-benar. Jangan melupakan itu gitu. Kita hidup ya berkat mereka juga gitu. Kalau ada kalimat di dalam suatu budaya Jawa, jagat cilik jagat gede gitu, bahwa manusia tuh ya sebenarnya adalah replika kecil dari alam semesta gitu. Jadi kalau kita yang rusak ya alamnya rusak pasti. Jadi ada istilah yang sebenarnya cukup lagi naik-naiknya di khususnya sih negara barat ya. Soalnya aku temuin, aku nggak menemukan data yang mendunia gitu. Tapi di negara barat tuh kesehatan mental terhadap iklim itu ada istilah baru namanya climate anxiety. Gimana Mas melihat respon Mas melihat itu? Iya, kalau gue bilang climate anxiety itu terjadi di dunia barat karena mereka ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa terhadap berubahnya alam ini. Nah menurutku kita bisa berbuat apa-apa dan kita berbuat kecil dulu gitu. Itu yang kadang-kadang yang dibikin kayak kita tuh kayak nggak berdaya gitu loh. Nggak berdaya karena di satu sisi kita cemas gitu, ketakutan nih negara bisa nggak ya mengurus ini semua gitu. Nah itu tadi aku bilang, dulu tanggung jawab terhadap hubungan dengan alam itu ditempatkan pada pemimpin suatu kerajaan atau negara gitu. Sekarang udah waktunya kita juga gitu. Jangan menaruh harapan pada pemangku jabatan, pemangku kekuasaan gitu untuk menjalankan koneksi terhadap alam tadi gitu. Sebenarnya kita bisa berbuat gitu. Karena perubahan kecil yang kita buat itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungannya alam gitu. Nggak harus menjadi aktivis gitu. Ya contoh merubah kesadaran aja dulu, dan itu bisa dari kita sendiri gitu. Itu hal kecil dan itu bisa dilakukan semua orang gitu. Jadi merujuk ke climate anxiety itu mungkin ya itulah mungkin perannya Sadar Nusantara gitu ya, bahwa kita semua punya peran. Kita semua nggak sendirian. Kita yang memiliki climate anxiety nggak hanya kamu doang gitu. Kita semua. Benar. Nah, what if kalau kita semua kumpulin, kita bergerak deh. Bergerak, dikit aja geraknya, udah. Dikit, besok dikit lagi. Sebenarnya nih ngaruhnya kayak sama perjalanan hidupku aja sih. Dulu kan gue nggak tahu apa-apa mengenai climate, borok gue ngomongin climate anxiety. Terpapar dengan alam nggak gitu intens juga gitu. Ngomongin, tadi aku bilang ngomongin alam aja aku nggak peduli gitu. Ngomongin Indonesia nggak peduli, musik aja taunya. Cuman setelah sadar, baru tuh dengan sendirinya pasti kita ketika buka kerannya pasti akan timbul apa perilaku yang menjaga gitu. Itu emang udah bawaannya emang. Bener-bener. Kita tinggal buka aja. Momen kesadarannya itu either lewat satu kejadian atau lewat satu nasihat. Itu aja. Aku kemarin tertarik lihat ada wahana memeluk pohon yang sedang yang ada di Nasi Peda Pelangi kan, benar di SCBD. Itu benar unik ya, asalnya di tengah SCBD, kapitalisme jalan gitu kan.
logika yang paling berkuasa, yang mitos juga dikesampingkan, terus tiba-tiba ada sebuah semacam ruang kita memeluk pohon gitu kan, secara spiritual gitu. Iya. Aku pengen tahu maksudnya orang-orang yang nyoba di situ apa saja maksudnya apa impact ke mereka ataupun ada cerita-cerita yang mereka akhirnya keluarkan, share ke Mas gitu. Ide memeluk pohon itu ketika awalnya aku mau bikin activity di Bestari. Aku pengen, ya emang dasar aku emang BM aja sih gitu, jujur BM, kayak aku ngeliat googling apa ya yang kira-kira berhubungan dengan alam, cuman nggak harus lewat instalasi yang heavy gitu kayak biasa aku buat tuh. Ternyata ada itu tadi, memeluk pohon, muncullah di Googleku gitu, kayak aku ngeliat nih, ini udah penelitiannya udah ada nih. Berarti aku bisa mengambil hasil penelitian ini untuk dijadikan suatu activity nih. Jadi aku nggak halu-halu nih. Akhirnya aku buat itu. Dan ternyata awalnya pasti aku nyoba sendiri. Ketika aku nyoba, bener-bener dia itu mengambil, aku nggak tahu nih penjelasan ilmiahnya gimana ya. Cuma maksudnya ketika curhat sama pohon itu, ternyata pohon itu mengambil energinya dan menggantinya dengan ketenangan, kenyamanan, kayak meluk kakak besar gitu loh. Gimana sih meluk kakak besar gitu, rasanya kayak gitu. Dan buat aku kayak amazed aja, kayak ternyata sebesar ini ya. Dan kenapa aku jadi mikir, kenapa gue nggak ngelakuin dari dulu ya gitu. Nah akhirnya ya udah kita buat situ dengan harapan semua mengalami hal yang sama dengan aku gitu kayak. Dan ternyata banyak yang nangis, banyak yang ya beberapa kasus di NPP SCBD ada yang pingsan gitu. Oh iya, sampai pingsan. Karena mereka BGC gede banget. Dan itu aku nggak nyangka. Itu nggak nyangka kedua kalinya dalam perjalanan Sanusra ini sih. Yang perjalanan pertama yang di Kedubes maupun di Kaum Menteng, terus yang pohon itu ternyata ternyata sebesar itu. Impact-nya gitu, hanya dengan meluk pohon loh. Itu hal-hal kecil loh. Dan banyak testimoni orang yang sempat aku videoin, mereka nggak ekspektasi tadinya, mereka pikir apa nih pohon dikainin gitu, kenapa gue mesti meluk gitu. Ternyata mereka sendiri pas keluar ada yang nangis sampai terhuyung-huyung gitu. Kayak wah Mas, ini semua orang harus tahu sih Mas. Ya udah monggo diberitakan aja gitu. Kayak gitu. Jadi emang gue sendiri nggak nyangka. Jadi nggak nyangka. Cuman akhirnya setelah bikin dengan teori 5 sense itu tadi, ya akhirnya berdampak. Itu kenapa? Kalau boleh tahu kenapa dikain Mas ya? Gue tuh memilih pohon itu rasa gitu. Jadi ketika ngelihat ini rasanya nih enak nih, aku coba berkomunikasi dengan pohon pada akhirnya gitu. Minta izin lah, karena aku minta tolong sama kamu, tolong lepaskan semua keluh kesah orang, stresnya orang gitu. Kamu mau nggak gitu? Dia mau, oke. Cuma pakai baju ya, pakaiin kain. Aku malu kalau sama orang-orang kalau aku nggak pakai baju. Itu sebenarnya alasannya gitu alasannya. Jadi akhirnya gue ya udah, karena di Bali pun melakukan hal yang sama gitu, ya udah aku bikin kayak Bali gitu. Cuman alasan sebenarnya itu gitu. Tapi menurut Mas, maksudnya kan kita kan sekarang banyak banget ya gerakan, nggak hanya Sanusra, banyak gerakan-gerakan lain memang kita kembali ke tradisi leluhur gitu. Betul. Kayak semacam kita ada generasi milenial dan Gen Z itu macam ada kegelisahan butuh sebuah makna ya. Jadi akhirnya mereka kembali belajar, kembali ke akar lah istilah gerakan itu kan. Sebenarnya sih apa ya, kayak aku penasaran apakah kita kembali ke akar ini semacam kembali secara total, kayak cara berpakaiannya harus sama kayak dulu, cara hidupnya berarti kita nggak boleh pakai listrik ataupun segala hal yang benar-benar persis kayak masa lampau, atau kita bisa kembali ke akar atau kembali belajar ke masa lalu itu maksudnya kita mengambil elemen-elemen masa lalu tapi kita aplikasikan ke masa sekarang, jadi semacam ada penggabungan. Menurut Mas gimana? Iya setuju, kalau aku setuju yang kedua. Jadi setuju bahwa kita nggak harus kembali sepenuhnya gitu ke masa lalu gitu. Cuman maksudnya mengambil intisari dari filosofinya lah, filosofinya dari budaya timur, kita campur dengan teknologi yang ada sekarang gitu. Makanya kenapa aku menyebut ruang tenang itu dekonstruksi budaya, ya
Dulu kan kita meditasi nggak pakai headset Bluetooth dong. Benar. Iya, iya. Maksudnya kita sama sekali nggak ditutupin sebuah kotak. Maksudnya sekarang udah ada hal yang baik gitu, setelah teknologi ya kita pakai. Masih nggak melawan kemajuan teknologi banget. Benar. Internet juga dipakai gitu, maksudnya itu kan menguntungkan gitu buat kita gitu. Jadi nggak harus gitu banget sih. Maksudnya teknologi itu bukan sebuah halangan, tapi itu hanya sebuah alat ya gitu. Benar, Tergantung harusnya kitanya. medium kan, jatuhnya adalah medium gitu. Cuman internet itu juga medium, dan itu bagus. Cuman kadang-kadang kan kalau overuse kan juga jadi nggak enak juga ya gitu. Cuman aku sama sekali bukan orang yang harus kembali banget gitu ya. Cuma mengambil hal-hal yang baik. Kalau aku hal-hal yang baik aku campurkan gitu kalau aku Dan sih. itu baru menuju kita ke masa depan. Benar, itu maksudnya mengambil nilai-nilainya kita buat sesuatu yang lebih baik gitu. Ya, karena budaya dinamis ya, Mas, Betul, gitu. Dia budaya tetap dinamis. berkembang gitu. Benar, setuju. Menurut Mas, gimana ya maksudnya masyarakat urban yang sudah terbiasa dengan pikiran logika gitu kan, dan mengesampingkan mitos. Mitos dalam arti sesuatu yang sakral seperti tradisi dan lain segala halnya kan. Gimana kita menemukan titik tengahnya gitu ya, berdamai dengan misteri itu gitu loh. Maksudnya kan kadang kan banyak kan generasi sekarang kan memang melihat sebuah kayak spiritualisme itu sesuatu yang nggak relevan gitu kan. Ya. Spiritual itu ya ini maksudnya hal menurut asumsiku aja. Yeah. Spiritual itu spirit sama ritual gitu. Spirit itu kan jiwa, ritual itu suatu structured experience lah gitu. Buat aku nggak ada cara lain untuk mengembalikan itu harus melalui experience sih. Ada structured experience yang dibikin gitu. Untuk tujuannya apa? Mengembalikan rasa gitu. Karena rasa itu nggak bisa dibilang. Nama juga rasa, ya dirasain gitu. Harus ada experience-nya gitu. Jadi harapanku ya, banyak teman-teman yang memiliki gerakan yang sama gitu dengan ruang tenang gitu. Yang bikin experience yang untuk tujuannya itu menimbulkan rasa lagi gitu. Karena kita Sebenarnya mulai itu. kehilangan rasa itu ya maksudnya. Iya. Jadi logika tuh diagung-agungkan gitu sekarang. Tidak salah dengan logika, Nggak tapi salah. Cuma maksudnya simbang aja harusnya, Seimbangnya simbang gitu. Jadi ketika kita udah mulai rasa gitu, wah perasa banget lo gitu. Oh baper lo bawa perasaan. Kayak seakan-akan tuh rasa itu jadi hal yang harusnya jangan gitu-gitu banget gitu. Ya digabungin aja gitu. Jangan malah dihilangkan gitu sih. Mas Yus, ini adalah pertanyaan mandatory seperti biasa di sebuah speaker. Oke. Penonton mungkin sudah juga ada tahu gitu kan. Oke. Kan maksudnya sebelumnya kan sebuah eksplorasi juga kan tentang membatasi, tahu kapan harus berhenti, kapan tahu harus melakukan sesuatu gitu kan. Dan itu kan untuk kita menjaga alam kan kita harus juga mengenal sebuah batasan kan. Kita walaupun kita tetap mengambil, tapi kita harus tahu kapan memberi dan tahu kapan kita kalau sini sudah serakah dan berlebihan kan. Kan maksudnya kerusakan sekarang kan terjadi ya karena serakah gitu kan. Kita tidak punya batasan kan. Ya itu adalah merasa cukup. Dah. Dan menurut Mas, apa arti cukup bagi seorang Yusuf Darmawan? Wow, ini pertanyaan yang saya tunggu. Pertanyaan mandatory. Oke. Siap. Cukup buat aku bukan angka, bukan materi, bukan suatu luasan atau berbentuk angka gitu lah. Cukup itu adalah rasa. Jadi cukup itu harus didasari sama dengan kompas rasa. Nah kadang-kadang manusia itu karena rasanya sudah nggak terlatih gitu, akhirnya yang didrive manusia didrive sama nafsunya gitu. Jadi kayak makanan pas manten gitu ya, ibu-ibu ngambil makan nggak habis ditaruh waste jadinya. Cukup itu jadi harus rasa, hubungannya sama rasa. Jadi kalau misalnya mau semua orang merasa cukup ya berarti rasa dulu gitu. Jadi rasanya itu ketika mau ngambil ini bisa habis nggak ya? Nah itu kan yang nentuin kompasnya rasa gitu. Benar. Jadi cukup buat aku adalah sebuah tindakan yang berdasarkan kompas rasa gitu. Untuk menimbulkan suatu rasa itu muncul, kita harus ada proses tenang dulu. Oke. Tenang dulu, sadar dulu. Jadi kalau misalnya digambarin tamannya itu lu tenang, lu sadar, lu merasa, lu karsa. Karsa itu apa? Action karya. Jadi action apa yang berdasarkan rasa ini gitu.
tadi pas awal cerita mengenai ibu meninggal itu, aku kan punya trauma kan sebenarnya kan. Dan aku beruntungnya punya kemampuan di finansial yang bisa datang ke psikolog dan psikiater. Aku bisa ke praktisi-praktisi spiritual yang berbayar mahal gitu. Cuma what if emang semua bisa seberuntung gua gitu. Itu kan sebenarnya kenapa, makanya itu keresahan itulah terbesar itulah yang aku membuat Sanustra sebenarnya. Karena nggak semua orang gitu bisa dapat ini gitu. Dan aku mengusahakan ini gratis gitu. Karena itu penting gitu. Penting banget gitu. Aku ngerasain sendiri soalnya hal pentingnya gitu. Aku ketika aku didengarkan, aku dikasih metode-metode banyak yang menenangkan, itu aku jadi bisa lebih jernih dan aku bisa berbuat sesuatu tujuan hidupku. Seandainya itu semua orang mempunyai itu, dunia kan indah ya. Indonesia itu menjadi sesuatu yang maju gitu. Dari titik itu aja dulu sebenarnya. Wow. Sebelum sustain sadar dulu gitu aku gitu loh. Dan untuk sadar kita harus tenang dulu. Benar. Wow. Dialog dengan Mas Ius membuat saya sadar bahwa keterhubungan dengan alam dimulai dengan jiwa yang tenang. Konsep jagat kecil dan jagat besar, atau lebih sering dikenal dengan makro dan mikrokosmos, adalah narasi yang selalu disuarakan oleh semua kultur tradisional Nusantara. Para leluhur terdahulu tidak pernah melihat alam secara terpisah, karena alam dan jiwa adalah satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Alam yang terluka adalah manifestasi dari jiwa manusia yang rusak, dan begitu juga sebaliknya. Mungkin pada akhirnya menumbuhkan kepedulian dengan alam tidak perlu harus dimulai dengan sesuatu yang besar, karena dengan menjaga jiwa tetap tenang, maka makrokosmos atau jagat besar akan selaras mengikuti. Seperti kata Mas Ius, salah satu langkah untuk menyembuhkan kerusakan dan ketidakadilan yang sedang terjadi sekarang ini adalah dengan sadar. Untuk sadar, kita harus tenang, dan untuk tenang, kita harus merasa cukup. Mas Ius, terima kasih banyak sudah bercerita hari ini. Thank you. Dan ya, aku berharap banget sih, maksudnya Sanustra itu berkembang cepat juga dan lebih gede lagi. Karena ya ketenangan di masyarakat urban khususnya Jakarta sekarang ini juga itu ada sebuah urgensi ya. Karena kita mencari sebuah ruang. Ya ini, kayak gimana kita bisa kembali ke rekoneksi ke alam, tapi nggak hanya ke alam tapi ke manusia dan juga ke alam semesta ataupun Tuhan gitu kan. Iya. Aku doain terbaik untuk Sanustra. Thank you, Terima kasih banyak Mas Ius. Terus Dan untuk penonton yang sudah nonton sampai habis juga, semoga kita semua semakin sadar dan kembali tenang. Amin. Oke, see you on the next episode.